Ya, beda. Kalau komplainan yang biasa sering saya dapatkan tuh saat perjalanan siang, itu biasanya AC kurang sejuk. Terus ada suara-suara bising, kadang ada pelemparan seperti itu. Halo kawan-kawan sekalian, kali ini Podium berkesempatan bertemu dengan teknisi kereta api yang ternyata berbeda nih sama teknisi lokomotif. Kira-kira mereka sama-sama bisa betulin kereta mogok nggak ya? Atau beda nih kerjaannya? Lanjut aja, cus simak videonya. Tapi selama di kereta itu Mas Irawan memantau apa aja gitu? Selama dalam perjalanan Iya. KA, saya melakukan kayak berhubungan dengan teknik kayak penumpang, fasilitas kayak seperti AC, interior, kelistrikan seperti itu. Sip. Kemudian biasanya kalau misalkan dalam perjalanan gangguan seperti apa sih yang misalnya datang gitu, yang biasanya ada? Kalau selama ini kemungkinan itu komplainan tentang AC, terus pengereman kadang mengikat seperti itu. Kalau misalkan soal genset gitu enggak ya? Kalau genset ya tergantung sih, kadang-kadang aja. Tapi apakah semua masalah yang ada di rangkaian kereta itu bisa langsung diatasi sama teknisi atau harus koordinasi sama yang lain juga? Tergantung kerusakannya sih Mbak. Kalau misalkan kita bisa, biasanya dari kita dulu. Kalau misalkan emang kita benar tidak bisa dan dibatasi waktu juga, itu biasanya kita menghubungi kayak atasan kita dulu, minta izin, gangguannya seperti apa, minta dibantu lah, dibimbing seperti apa supaya dia siap langsung kerja lagi. Kerusakan-kerusakan seperti apa yang harus lapor ke atasan, jadi intinya nggak bisa langsung diatasi gitu? Biasanya seperti kayak pertama kayak genset mati nih, kita udah coba semaksimal mungkin tapi ternyata tidak bisa, ada bocoran seperti hose pumpnya pecah. Nah itu kan kita tidak ada spare part saat dinas. Nah kita harus koordinasi kepada atasan kita supaya di stasiun berikutnya bisa dibantu sama menyediakan spare part tersebut dan bisa dipasang dan bisa langsung ready lagi seperti SO lagi. Kalau misalkan kerusakan yang bisa langsung diatasi itu contohnya apa? Kalau seperti kursi misalnya geblak atau dia tidak mau step standar, itu biasanya ada yang baut lepas atau sepunnya kendor seperti itu. Apa misalkan AC-nya bermasalah seperti itu, apa ada filternya yang kotor, kita bersihkan seperti itu. Pertolongan pertama dulu seperti itu. Oke, tapi berarti ini beda ya antara teknisi rangkaian sama teknisi lokomotif. Ya, beda. Mungkin bisa dijelasin perbedaan. Kalau untuk teknisi lokomotif itu lebih utama di lokomotifnya itu sendiri. Sedangkan teknisi rangkaian kereta itu lebih ke arah rangkaian dan pelayanan penumpang. Tapi berarti kalau misalkan kayak kereta mogok karena lokomotifnya itu nggak masuk ranahnya si teknisi rangkaian? Karena kita satu tim ya, satu sarana, jadi kita saling membantu aja, koordinasi. Mungkin kan kadang mereka itu kalau ada masalah itu kayak diskusi, sharing seperti itu, supaya biar sama-sama terpecahkan lah seperti itu. Tapi kalau si teknisi rangkaian belajar juga soal lokomotif nggak? Kadang kita di rolling Mbak, jadi kayak ada refreshing setiap 6 bulan sekali, apalagi mau menjelang Nataru seperti ini, biasanya kita tuh ada pembekalan lagi, kayak di refresh lagi lah ilmunya seperti itu. Berarti ketika kereta mogok bisa ambil alih buat benerin ya, bantu gitu. Ya bisa. Kalau kayak genset itu ada perawatan khusus kah atau ada pengecekan khusus kah atau dibanding yang lain? Kalau genset ya ada dia pengecekan berkala seperti
harian, 3 bulanan, atau 6 bulanan, setahun. Dan dia lebih diprioritaskan biasanya gitu, karena dia lebih ke vital. Oke. Kalau misalkan selain genset ada lagi nggak yang jadi prioritas dalam apa sih pengecekan gitu? Biasanya ke AC, interior, pengereman, dan rangka bawah sih Mbak. Rangka bawah tuh apa maksudnya? Rangka bawah seperti bogi, dia penggerak kayak roda dan assemblinya dan peretalannya. Kalau misalkan pengereman juga masuk wilayah kerjanya Mas Irawan. Ya, pengereman termasuk wilayah saya. Itu pengecekannya biasanya sebelum atau selama di kereta atau gimana? Biasanya melakukannya sebelum keberangkatan itu kita melakukan pengecekan seperti di tes rem statis, rem dinamis, rilisnya bagaimana, saat dia break, saat itunya seperti apa. Seperti itu. Kalau perjalanan kereta kan ada siang dan malam ya Pak. Lebih banyak mana sih menemui masalahnya malam atau perjalanan siang, utamanya di sini daerahnya? Kalau untuk masalahnya itu kebanyakan siang Pak, karena kalau siang itu kan lebih ke matahari terik dan kerja AC itu maksimal, genset juga maksimal, jadi kerja beban genset itu sendiri dan AC itu sendiri tuh kayak maksimal semua gitu Pak. Jadi kadang ada komplainan entah itu AC beku atau genset kepanas, kadang mati seperti itu. Permasalahan yang paling sering diadukan apa sih sama penumpang, misalnya siang apa, malam apa? Kalau komplainan yang biasa sering saya dapatkan tuh saat perjalanan siang itu biasanya AC kurang sejuk, terus ada suara bising, kadang ada pelemparan seperti itu. Tapi kalau malam biasanya komplainannya itu kayak kedinginan seperti itu. Saat siang hari harus selalu dikontrol dan dipastikan stiker suhunya tidak terbakar 80 atau 90, karena batas maksimal harus di bawah 80, karena bila terjadi sampai 90 as itu bisa aspan dan menyebabkan as itu patah dan bisa mengalami anjlokan dan jadi accident, kecelakaan. Kita harus cek stiker suhunya, diposisikan minimal 80. Bila di atas 80 bahwa dia bisa as itu bisa patah. Nanti kalau patah dia bisa terlepas dan mengalami anjlok. 01432 kelas ekonomi 80 penumpang, yang artinya K3 itu sendiri adalah kelas ekonomi, kereta ekonomi. 0 adalah artinya kereta ini ditarik oleh penggerak atau lokomotif. 14 artinya di tahun pembuatan 2014, dan 32 artinya adalah seri dari pembuatan kereta itu sendiri. Kelas ekonomi 80 penumpang artinya ditempati oleh maksimal 80 penumpang tempat duduk.